بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita masih membahas pada surah Al-Ahzab Al-Isra pada halaman 286 ayat 39 sampai 49 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi dzalika mimma awhiya ilayka rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqi fi jahannam maluman madhura. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما تقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dua bacaan. Yang pertama pada ayat 41 Allah mengatakan walaqad sarrafna. Ini dal ketemu sad boleh idgham menjadi walaqad sarrafna. Kemudian Al-Quran boleh dibaca Al-Quran, liyadzakkaru boleh dibaca liyadzkuru. Ayat 42 yaqulun boleh diganti ta, taqulun. Tapi kalau diganti ta maka pada ayat 43 harus ta juga, amma taqulun. Kemudian pada ayat 42 lagi shin ketemu sin. Nah, ini boleh idgham. Ars sabila. Maka sin yang pertama diubah menjadi sin kecil, ars sabila. Kemudian pada ayat 45 Al-Quran boleh dibaca Al-Quran sebagaimana tadi. Kemudian berlanjut pada ayat 46 Al-Quran lagi, dan ini semua yang ada di Quran seperti ini boleh dibaca seperti itu. Kemudian yang terakhir pada ayat 49 ya. Aidza, kemudian ada lagi ainna. Nah, ketika ada depan dan belakang, maka yang belakangnya boleh dihapus
A-nya menjadi inna saja. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, mari kita pelajari. Ayat 39 surat Al-Isra, Allah mengatakan dzalika, itu semua yang sudah kita bahas kemarin, mimma, termasuk dari apa-apa yang auha rabbuka, Allah telah memberikan wahyu kepadamu, ilaika, kepadamu, minal hikmah, dari kebijaksanaan. Wala taj'al, dan janganlah engkau menjadikan ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhar, sesembahan yang lain. Fatulqa, maka engkau akan dilempar fi jahannam, dalam neraka jahannam, maluman, dalam keadaan tercela, madhura, terusir, yaitu terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dzalika itu adalah semua hukum-hukum yang sudah disebutkan pada rukuk yang kita bahas kemarin. Kemarin kita bahas beberapa perintah Allah dan beberapa larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, mulai ayat 23. Ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perintahnya ada berapa? Kalau dihitung sekitar ada 10 perintah. Nah, nanti silahkan dikasih nomor sendiri ya. Alla ta'budu illa iyyah, ini pertama, wa bil walidaini ihsana, ini yang kedua, terus sampai terakhir. Nah, itu sekitar 10 aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semua termasuk apa yang Allah wahyukan kepada Nabi dari hikmah. Jadi hikmah itu apa? Hikmah itu berdasarkan ayat ini, semua perintah Allah dan larangan Allah itu namanya hikmah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada surat yang lain, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, surat Al-Baqarah ayat 129 misalnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada umatnya al-kitab wal hikmah. Nah, hikmah itu apa? Nah, berdasarkan ayat tadi, hikmah itu adalah semua perintah Allah dan semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala, itu hikmah. Arti dari hikmah itu adalah kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu definisinya adalah al-isabah fil qaul wal fi'l, tepat di dalam berkata dan di dalam berbuat. Dan kalau kita melakukan perintah Allah pasti tepat, kalau kita meninggalkan larangan Allah maka pasti tepat. Orang minum minuman keras, ini tidak tepat. Orang berzina, ini tidak tepat. Orang bohong, ini tidak tepat. Nah, semua perintah Allah kita lakukan, semua larangan kita tinggalkan, pasti kita menjadi al-hikmah, orang yang bijaksana. Al-hakim, orang yang bijaksana. Kemudian uniknya di sini, setelah Allah menyebutkan larangan-larangan yang ada 10 tadi, tiba-tiba Allah mengulangi satu saja. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ini larangan syirik sudah disebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Tapi dari 10 larangan tadi, yang disebutkan lagi di sini hanyalah syirik. Jangan syirik. Ini menunjukkan apa? Larangan syirik itu adalah larangan paling dahsyat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa syirik itu larangan paling dahsyat? Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Sesungguhnya Allah tidak mungkin mengampuni orang yang mati dalam keadaan masih syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Jadi orang mati dalam kondisi zina sampai mati itu masih bisa mendapatkan apa? Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau orang mati dalam keadaan masih syirik, belum Islam, maka ini tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh paling gampang ya Abu Thalib, paman Nabi ya, sudah membela Nabi mati-matian tapi matinya masih syirik, maka tidak dapat ampunan. Kemudian di sini perhatikan katanya, kalimatnya, wala taj'al, wahai Nabi, kamu jangan melakukan syirik. Apakah mungkin Nabi melakukan syirik? Tidak mungkin. Makanya para ulama tafsir mengatakan al-khitab lin nabi wal murad al-ummah. Yang diajak bicara ini Rasulullah, tapi yang dimaksud adalah umat beliau, karena beliau tidak mungkin melakukan syirik. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Kalau kita kumpulkan maka bisa menjadi satu buku
Contohnya surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta, kalau kamu syirik wahai Nabi, la yahbatanna amaluk, sungguh betul-betul amalmu akan hancur semua. Tapi ini tidak mungkin, Nabi kok syirik, itu enggak mungkin. Kemudian ayat 40 Allah mengatakan, afa asfakum, apakah Allah itu memilih untuk kalian, Rabbukum, yaitu pemelihara kalian, yaitu Allah, bil banin, anak-anak laki-laki, wattakhadha, sementara Allah itu menjadikan minal malaikati, dari kalangan malaikat, inatha, wanita-wanita. Innakum, sesungguhnya kalian, lataquluna, sungguh kalian berkata, qaulan azima, perkataan yang besar, yaitu besar dosanya. Ini Allah menghardik dan Allah menegur keras orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka mengatakan al malaikah banatullah, malaikat itu putri-putrinya Allah. Nah, maka Allah tegur mereka dengan keras. Apakah pantas Allah memilih untuk dirinya sendiri anak-anak cewek, sementara untuk kalian dikasih anak laki-laki? Kenapa Allah katakan di sini afa asfakum rabbukum bil banin? Apakah pantas Allah pilihkan untuk kalian laki-laki? Karena mereka itu kalau punya anak perempuan nggak terima, Pak. Anaknya langsung dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup sampai mati. Nah, maka kata-kata bil banin ini merujuk kepada ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ingatlah ketika anak-anak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa apa yang kalian lakukan, kenapa engkau sampai dibunuh? Ya enggak ada dosa. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, surat An-Nahl ayat 58. Apabila diberi kabar gembira salah satu mereka bahwasanya anaknya lahir perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, maka wajahnya langsung menghitam marah, wa huwa kadhim, dalam keadaan dia menahan marahnya. Kenapa dikasih anak cewek, enggak terima. Nah, inilah sebabnya Allah mengatakan di sini afa asfakum rabbukum bil banin. Karena apakah pantas Allah memilihkan untuk kalian anak-anak laki-laki sebagaimana yang kalian sangkakan itu, sementara Allah menjadikan untuk dirinya anak-anak perempuan. Perkataan ini Allah menjadikan untuk dirinya anak-anak perempuan, yaitu berupa malaikat. Ini disebutkan juga dalam ayat yang lain. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, mereka menjadikan antara Allah dengan jin itu ada nasab. Surat As-Saffat ayat 158. Apa nasabnya Allah dengan jin? Mereka mengatakan Allah itu melamar putri-putrinya tokoh-tokoh jin. Habis itu dinikahkan dengan putri jin, lahirlah malaikat. Nah, kurang ajar sekali, Pak. Nah, maka Allah bantah ini, ya. Wattakhadha minal malaikati inatha, pantas enggak Allah melakukan seperti itu? Ya. Ini kurang ajar sekali mereka orang-orang kafir, sehingga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini, innakum lataquluna qaulan 'azima. Oh, ini perkataan besar seperti ini. Saking besarnya perkataan ini disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya nyaris langit itu pecah gara-gara apa? Perkataan ini, ya. Apa ayatnya? Surat Maryam. Yatafattarna. Surat Maryam ayat 90. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Nyaris gara-gara ucapanmu itu langit ini jadi pecah semuanya. Wa tanshaqqul ardu, nyaris bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan nyaris gunung menjadi roboh gara-gara kalian mengatakan Allah punya anak itu. Nah, maka qaulan 'azima, perkataan besar ini, besarnya seberapa? Nah, disebutkan pada surat Maryam ayat 90, ya. Nyaris meremukkan semua makhluk-makhluk Allah yang besar-besar. Gunung saja yang sangat besar, yang sangat kuat, kalau mendengar ucapan ini nyaris pecah, ini. Tapi tidak pecah, karena kalau pecah kita yang mati semua kita. Kemudian ayat 41, walaqad sarrafna, dan sungguh-sungguh kami Allah telah menjelaskan berulang-ulang.
fi hadzal Qur'an, pada Al-Qur'an ini, liyadzakkaru, supaya mereka itu mengambil pelajaran, wa ma yaziduhum, tetapi tidaklah menambah kepada mereka, illa nufura, kecuali menjauh atau lari, yaitu lari dari kebenaran. Jadi Quran ini isinya ayat diulang-ulang, Pak. Sarrafna, kami jelaskan berulang-ulang. Dari mana kata-kata berulang-ulang itu dari mana? Perhatikan, ada tasdid di atas ra ini. Nah, kaidah bahasa Arab mengatakan at-tasdidu lit-taktsiri wat-takriri. Tasdid itu fungsinya adalah untuk menunjukkan banyak dan berulang-ulang. Nah, berarti sarrafna, kami jelaskan berulang-ulang. Coba lihat di dalam Quran terjemah, apa terjemahannya? Kalau hanya dijelaskan, kami jelaskan begitu saja, kalau ditulis kami jelaskan gitu saja, itu kurang sempurna terjemahnya. Karena di sini ada tasdidnya. Maka Imam Baghawi ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyebutkan kaidah tadi, at-tasdid lit-taktsir wat-takrir. Tasdid itu untuk menunjukkan banyak dan sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surat Az-Zumar Allah menyebut Quran ini sebagai kitaban mutasyabihan mathani. Az-Zumar ayat 23. Quran adalah kitab yang serupa, yang berulang-ulang. Mutasyabihan, serupa itu karena isi ayat-ayatnya antara satu dengan yang lainnya sama-sama diulang-ulang terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diulang-ulang ini fungsinya apa? Nah, ini saya tuliskan di sini kaidah yang lain. At-takriru lit-taqriri. At-takriru pakai kaf, ya. Mengulang-ulang itu. Lit-taqriri, supaya menancap dalam hati. Maka diulang-ulang itu lama-lama akan menancap dalam hati. Dibilangi satu kali belum mempan, dibilangi dua kali masuk telinga, dibilangi tiga kali mungkin baru masuk ke dalam hati. Maka diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan metode Quran seperti ini perlu kita terapkan dalam pengajaran, baik kepada anak-anak kita maupun kepada santri-santri kita. Jadi misalnya kita pengen anak kita itu setiap hari sholat jamaah ke masjid. Nah, itu jangan bosan-bosan untuk mengucapkan ayo sholat ke masjid, pahalanya 27. Mungkin hari pertama dia baru mendengar saja, tapi nggak ada sikap, masih sholat di rumah, nggak apa-apa, ya. Nah, hari yang kedua terus, hari ketiga terus, sampai menancap dalam hati. Anggaplah anak itu bandel, tidak mau ke masjid, tapi ketika kita sudah mati mungkin, terus kemudian dia dewasa, kemudian dia dapat hidayah, nah itu perkataan yang kita ulang-ulang itu sudah masuk dalam benaknya, nanti akan muncul lagi. Ini fungsinya kita mengulang-ulang. Tapi kalau orang kafir, meskipun diulang-ulang 1000 kali, wa ma yaziduhum illa nufura, mereka tetap tidak akan mau mendengar dan menerima, karena sudah dicetak kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat seperti ini kita temukan pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kulla ayatin hatta yarawul azab al-alim innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Orang yang sudah ditetapkan mereka kafir tidak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayah, meskipun semua ayat datang kepada mereka, enggak akan mereka beriman. Kalau bahasa kita biasanya mengatakan meskipun 1000 dalil disampaikan, ya, 1000 dalil, nah, itu bahasa kita orang Indonesia. Kita senang kata-kata 1000, sehingga ada istilah kampung sewu atau gerojokan sewu dan sebagainya. Nah, itu karena apa? Itu mubalaghahnya kita orang Indonesia seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab kullu ayah, ya, dalam ayat ini kullu ayah. Ayat 42. Qul, katakanlah, lau kalaulah karena ada ma'ahu bersama Allah alihatun, Tuhan-Tuhan yang lain, kama taqulun, sebagaimana kalian katakan, idzan, kalau begitu, labtaghau, sungguh Tuhan-Tuhan itu mencari ila dzil arsy, kepada Allah yang memiliki singgasana. Mencari apa? Mencari sabila, mencari jalan. Maksudnya kalau Tuhan itu lebih dari satu,
tetapi 7 sebagaimana dikatakan oleh orang-orang kafir, maka pasti Tuhan yang 6 ini akan cari jalan untuk merobohkan Tuhan yang 1 tadi. Sebagaimana kebiasaan raja-raja di dunia. Raja-raja di dunia, kalau ada raja yang lain saingannya, pasti dia pengen merobohkan. Nah, kata Allah, kalau Tuhan itu seperti itu banyak, maka pasti satu sama lain ingin menjatuhkan. Maka maksudnya Allah adalah begini, ketika kita lihat alam semesta ini berjalan dengan teratur, tidak ada perselisihan di dalam mengaturnya ini. Siang ya siang, malam ya malam, tidak pernah rebutan antara siang dengan malam. Ini berarti yang mengatur cuma satu. Adapun Tuhan banyak, nggak akan teratur alam semesta ini sebagaimana yang kita lihat. Maka kondisi alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah itu esa, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Ini sering saya ulang-ulang terus supaya tadi ya, at-taqriru lit-taqrir. Kemudian ayat 43 Allah mengatakan subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma taqulun, dari apa yang kalian ucapkan, uluwan kabira, dengan tinggi yang besar. Jadi maksudnya sama sekali tidak mungkin Allah itu seperti yang kalian katakan, punya anak perempuan dan sebagainya tadi, nggak mungkin ya, karena Allah itu sudah maha kuasa. Bukti maha kuasanya Allah apa? Nah, dibuktikan oleh Allah pada ayat 44. Yusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah, as-samawatu, langit-langit, was as-sab'u, yang 7, wal ardu, dan bumi, wa man fihin, dan siapapun yang ada pada mereka. Mereka ini maksudnya langit-langit dan bumi. Jadi semua makhluk yang ada di langit dan bumi itu tasbih kepada Allah. Maka malaikat tasbih, jin tasbih, kemudian manusia tasbih. Man dalam bahasa Arab ini untuk yang berakal. Manusia berakal, malaikat berakal, jin berakal. Terus kalau yang tidak berakal bagaimana? Allah katakan wa im min syai'in, dan tidaklah segala sesuatu illa yusabbihu bihamdih, kecuali bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang tidak berakal juga bertasbih. Syai' itu adalah a'ammul 'am, kata yang paling umum, sehingga syai' ini mencakup yang berakal maupun tidak berakal, baik yang hidup maupun yang mati, baik benda padat, benda mati maupun benda cair, dan semuanya ya. Maka itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi, la tafqahun, kalian tidak paham tasbihahum, tasbihnya mereka. Tahukah antum bahwasanya ternyata kodok itu bertasbih, tapi kita tidak paham bagaimana tasbihnya kodok. Jadi kungkongnya atau apanya itu yang tasbih, nggak paham kita. Tapi jelas kodok itu bertasbih. Dalam satu hadis disebutkan, la taqtulud dhafadi, jangan bunuh katak, fa inna naqiqahunna tasbih, karena suara katak itu tasbih. Hadis riwayat Nasai. Hanya saja ini larangan membunuh katak ini sahih, tapi perkataan suaranya adalah tasbih, ini sanadnya dhaif. Tapi maknanya sahih sesuai dengan ayat yang kita baca ini tadi. Nah, di sini perhatikan kata-katanya, yusabbih bihamdi, memahasucikan Allah dengan memujinya, berarti mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Maka ucapan subhanallah bihamdi ini ucapan yang sangat-sangat mulia. Ini kalau kita kasih nomor, itu urutannya berarti nomor 2 setelah Quran, Pak. Quran ini adalah wirid yang paling utama, nggak ada tandingannya. Nomor 2 bawahnya apa? Tasbih subhanallah wa bihamdi. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul kalam ilallah, ucapan yang paling disukai Allah, mastafahullah li malaikatih, yang dipilih oleh Allah untuk tasbihnya para malaikat, yaitu mereka membaca subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih. Hadis riwayat Tirmidzi. Para malaikat tasbihnya seperti ini, semua makhluk tasbihnya seperti ini. Terus kita disuruh untuk membaca subhanallah wa bihamdih setiap hari berapa? 100 marrah, 100 kali.
Kalau kita baca setiap hari 100 kali, apa akibatnya? 100 kali pagi, 100 kali sore, berarti 200 kali. Man qala hina yusbih wa hina yumsi, siapa yang pagi sore membaca subhanallahil azim wa bihamdih, maka tidak akan datang seseorang pada hari kiamat dengan amalan yang lebih afdol daripada apa yang dia lakukan, kecuali kalau ada orang yang mengucapkan lebih banyak, maka dialah yang lebih afdol. Nah, maka tolong ini wirid dijaga betul-betul setiap pagi, setiap sore. Kalau mau jadi wiritan harian tanpa dihitung juga bagus ya. Tapi kalau tidak mau berarti tadi 100 pagi 100 sore. Allah mengatakan innahu, sesungguhnya Allah kana adalah haliman, maha aris, ghafura, maha pengampun. Aris itu maksudnya tidak bersegera menghukum orang-orang yang durhaka kepadanya. Andaikan Allah itu tidak maha aris, semua kita sudah mati dulu-dulu, karena kita setiap melakukan maksiat pasti disiksa oleh Allah langsung. Itu kalau tidak maha aris. 45. Wa idza, dan jika qara'ta engkau membaca Al-Qur'an, ja'alna, kami jadikan bainaka, antara kamu, wa bainal ladzina la yu'minun, antara orang-orang yang tidak beriman, antara kamu dengan orang-orang yang tidak beriman, bil akhirah, kepada akhirat, dijadikan apa? Hijaban, ada pembatas, tapi pembatasnya itu mastura, ditutupi, tertutupi. Jadi ada pembatas yang tidak terlihat. Jadi ketika Rasulullah baca Quran, itu ada pembatas antara Rasulullah dengan orang-orang kafir. Pembatasnya nggak terlihat. Gara-gara pembatas ini, maka hidayah tidak akan masuk dalam hati mereka. Nah, maka kalau kita ini insya Allah ketika dibacakan Quran nggak ada pembatasnya. Kenapa? Karena kita yu'minuna bil akhirah, iman dengan akhirat. Pembatasnya ini apa? Ya kita nggak bisa menjelaskan. Wong tidak terlihat, mastur, tidak terlihat. Contohnya seperti tiang-tiang untuk langit dan bumi, tiang-tiang untuk langit. Allah mengatakan, Allah itu ciptakan langit bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang bisa kalian lihat. Jadi ada tiangnya tapi nggak terlihat menurut sebagian ahli tafsir. Pernahkah kita melihat tiangnya langit? Nggak pernah terlihat. Memang mastur, diciptakan tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga hijabnya itu mastur, tertutup. Ayat ini semakna dengan ayat yang lain di mana Allah mengatakan sa'asrifu an ayati, Al-A'raf ayat 146, akan saya palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di bumi tanpa kebenaran. Maka kalau mereka melihat setiap ayat tidak bakal beriman. Kalau melihat jalan petunjuk tidak akan dijadikan sebagai jalan. Kalau melihat jalan sesat pasti akan masuk ke dalamnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Orang-orang beriman tidak. Al-Quran dibacakan masuk dalam hati. Kalau masuk dalam hati dipraktekkan, diamalkan. Jadi buktinya Quran masuk hati kita itu apa? Buktinya sikap kita ada perubahan. Kalau sikap sejak dulu nggak ada perubahan, padahal mendengarkan tafsir Quran, ayat Quran dibacakan, dijelaskan, itu berarti nggak masuk itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Harus ada perubahan, Pak. 46. Wa ja'alna, dan kami jadikan fi qulubihim, pada hati-hati mereka, akinnatan, ada tutup-tutup, segel-segel, ayyafqahu, supaya mereka tidak memahaminya Al-Qur'an, wa fi adanihim, dan pada telinga-telinga mereka, waqra, ada sumpel, sumbat. Tapi ini semuanya tidak terlihat. Kalau kita bersihkan telinga mereka, ya paling ketemunya curak aja, sumbatnya nggak ada. Karena ini semuanya gaib, ya. Akinnah ini gaib, kemudian waqron ini juga gaib, tapi ada, disumbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzakarta rabbaka, dan apabila engkau menyebut pemeliharamu fil Quran, dalam Al-Quran, wahdahu, sendirinya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, wallau, mereka pun berpaling, ala adbarihim, pada belakang mereka, nufura, dengan lari. Jadi mereka itu paling benci kalau diucapkan la ilaha illallah, karena mereka itu sudah punya konsep pokoknya Tuhan itu harus banyak, Tuhan itu ada 7, Tuhan satu nggak mau kita. Nah, itu kira-kira kita ini kan setiap hari sudah terbiasa lihat jari-jari kita ini kan 10, Pak. Ini kalau disuruh atau ditawari gimana seandainya ini jari manusia diganti 1 aja, pasti kita nolak.
Jari 10 ganti 1 gimana? Nah, mereka sudah terbiasa Tuhannya 7 diganti 1 nggak mau. Ayat ini seperti pada ayat yang lain Allah mengatakan isma'azzat pada surat Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdah, kalau Allah disebut sendiri yaitu la ilaha illallah, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, maka menjadi mengkeret hatinya orang-orang yang tidak beriman, benci mereka. Tapi kalau disebut selain Allah, mereka bersenang hati. Nah, orang beriman sebaliknya, kalau disebut Allah, mereka senang dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. 47. Nahnu kami Allah a'lamu lebih mengetahui bima yastami'una bih, terhadap apa yang mereka itu mendengar dengannya. Idh ketika yastami'una ilaik, mereka mendengar kepada engkau, wa ilhum najwa, dan ketika mereka itu bisik-bisik, idh yaqulu dhalimun, ketika berkata orang-orang zalim yaitu orang-orang kafir, in tattabi'un, tidaklah kalian mengikuti illa rajulan mashura, kecuali seorang laki-laki yang sudah disihir. Disihir ini maksudnya tertipu atau ditipu ya, karena sihir itu adalah tipuan. Jadi maksudnya orang-orang kafir itu kadang-kadang mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka mendengarkan dakwah itu mereka bisik-bisik antar mereka. Ini orang gila ini. Atau mereka mengatakan ini orang tersihir, tertipu ini. Ada 5 ucapan mereka. Orang gila, dukun, penyihir, penyair, tersihir. Nah, di sini mashura, tersihir atau tertipu. Nah, semua itu adalah ucapan yang diucapkan oleh al-zalimun, orang-orang yang zalim. Maka kita jangan menyerupai orang-orang kafir seperti itu. Ada orang digunjingkan, ya, padahal belum tentu yang kita ucapkan tentang orang itu benar. Kalau kita ragu-ragu terhadap perbuatan seseorang dan pengen tabayun, tabayun aja, nggak apa-apa. Ya. Ada info seperti ini, benar tidak? Ya. Supaya kita nyaman dengan Anda, gitu ya, selesai. Ya. Jangan seperti orang-orang kafir, mereka itu najwa. Beraninya cuma bisik-bisik aja. Muhammad gila ini, Muhammad penyihir ini. Maka Allah membantah dengan ucapan ini. Ungdur, lihatlah wahai Nabi, kaifa bagaimana darabu mereka membuat laka bagimu al-amthal, permisalan-permisalan. Fadallu lalu mereka sesat, fala yastati'una maka mereka tidak mampu sabila untuk mendapatkan jalan, yaitu jalan petunjuk. Yang dimaksud al-amthal, permisalan, ini adalah ucapan-ucapan tadi ya. Mereka mengatakan penyair, penyihir, dukun, kemudian tersihir, kemudian gila. Nah, ini semuanya ucapan-ucapan yang merupakan permisalan-permisalan, yaitu memperumamakan Nabi dengan orang-orang tersebut. Coba kita lihat ya ayat-ayat yang lain yang menunjukkan ucapan-ucapan mereka tadi. Allah mengatakan pada surat Ad-Dukhan ayat 14, thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun, mereka mengatakan ini adalah orang yang diajari yang gila. Nah, dikatakan gila. Pada surat Al-Anbiya ayat 5, bal qalu adghathu ahlam, mereka mengatakan Quran itu hanya mimpi yang rancu. Bal iftara, Muhammad membuat-buat Quran itu. Bal huwa syair, Muhammad itu hanya penyihir. Ini ucapan mereka. Allah membantah, wa ma huwa biqauli syair, Quran bukan ucapan penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit kalian beriman. Wala biqauli kahin, bukan ucapan dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit kalian mengambil pelajaran. Dan ini sudah pernah kita sampaikan dulu bahwa ayat inilah yang menyebabkan Sayyidina Umar akhirnya masuk Islam. Dia malam-malam ingin mendengarkan, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dia sudah siapkan pedangnya di hunus. Kemudian melihat Rasulullah sedang sholat di Masjid Haram, di Ka'bah. Maka Rasulullah membaca surat Al-Haqqah ini. Nah, sampai pada ayat ini ya, innahu laqawlu rasulin karim. Dari awal surat didengarkan oleh Sayyidina Umar karena indah. Nah, saking indahnya itu, dalam hatinya Sayyidina Umar waktu itu mengatakan, wah, indahnya bacaan Muhammad ini, berarti dia penyair tulen dia.
Maka Rasulullah melanjutkan ayatnya, wa ma huwa biqauli syair, bukan penyair, qalilan ma tu'minun. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan lagi dalam hati, loh kok dia bisa membaca batin saya, oh dukun tenan Muhammad ini. Maka dilanjutkan, wala biqauli kahin, bukan ucapan dukun, qalilan ma tadhakkarun. Langsung lemes Sayyidina Umar, langsung Islam masuk dalam hati. Wah, nggak bisa dilawan ini. Akhirnya pedang dimasukkan lagi, pulang ke rumah lemes. Besoknya masuk Islam. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, asalnya kasar keras begitu, tapi gara-gara Quran akhirnya masuk Islam. Ayat terakhir, ayat 49. Wa qalu, dan mereka mengatakan, aidza, apakah jika kunna adalah kami idhaman, tulang, sudah menjadi tulang, warufatan, dan remuk, ainna, apakah sesungguhnya kami lamab'utsun, sungguh akan dibangkitkan, khalqan jadida, menjadi ciptaan yang baru. Jadi ini perkataan orang-orang kafir yang mereka tidak bisa menerimanya dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah katakan ada kebangkitan setelah kematian. Nah, mereka jawab, aidza kunna idhaman, kami kalau mati dimasukkan dalam kubur itu nanti jadi tulang. Warufatan, remuk. Tentang remuk ini saya dengarkan penjelasan, tapi saya lupa penjelasannya dari mana. Bahwa tanah Arab Mekah itu panasnya dahsyat, Pak. Sehingga mayit kalau dikuburkan itu tidak sampai 40 hari sudah remuk itu mayat tersebut. Berbeda kalau di Indonesia, panasnya tidak dahsyat banget, sehingga mayat itu 40 hari mungkin kita bongkar kuburnya masih ada wujudnya, tapi sudah rusak, tapi belum sampai remuk. Nah, kalau orang-orang Mekah itu sudah menjadi rufat, 40 hari sudah rufat, sudah remuk, sudah saking panasnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini penjelasan saya dengarkan dari, saya ingat-ingat dulu ya, dari Dr. Alawi bin Syihabuddin, salah satu syekh di Yaman. Beliau pernah datang ke Indonesia, kemudian mengisi pengajian di Dalwa, Bangil. Dalwa itu ma'hadnya Kiai Hasan Baharun, ya, seorang ulama Ahlus Sunnah. Itu kemudian beliau menjelaskan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan ucapan mereka, aidza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida, apakah mungkin sudah jadi remuk kemudian dibangkitkan menjadi makhluk baru lagi. Perkataan mereka ini dianggap oleh Allah sebagai perkataan yang sangat aneh. Lihat surat Ar-Ra'd ayat 5. Wa in ta'jab, kalau kamu heran wahai Nabi Muhammad dengan kekafiran mereka, fa'ajabun qauluhum, maka ucapan mereka lebih mengherankan lagi. Mereka mengatakan aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Jadi ucapan mereka dianggap oleh Allah adalah ucapan yang mengherankan. Kok mereka ngomong begitu? Apakah tidak melihat matanya setiap hari bahwa Allah mampu melakukan seperti itu? Tanah kering, keruntang, kemudian pohonnya mati, daun semuanya rontok, kering keruntang, nggak ada daun. Begitu diturunkan hujan, maka tumbuh daun lagi. Yang mati tadi kemudian tumbuh lagi. Itu kan sama kan? Aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Awalnya rontok mati, kemudian tumbuh lagi. Rumput itu kalau sudah nggak turun hujan kering keruntang semuanya, Pak. Begitu turun hujan langsung muncul rumput lagi. Itu kan khalqin jadid kan? Nah, maka kata Allah fa'ajabun qauluhum. Wah, itu menakjubkan sekali ucapan mereka itu, mengherankan sekali. Kok bisa orang ngomong seperti itu? Apakah tidak pernah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di atas muka bumi ini? Ini yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.